Shalom mempelai Kristus dimanapun Anda berada. Firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat 23-24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Biarlah hidup kita selalu berkenan kepadanya, karena tangan Tuhan akan selalu ada dan senantiasa menopang setiap anak-anak Tuhan yang kehidupannya berkenan dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa untuk memulai acara Revival at Home malam hari ini. Tuhan, kami rindu untuk selalu menyenangkan hati-Mu dan berkenan kepadamu. Biarlah melalui acara Revival at Home kali ini, kami semakin mengerti isi hati-Mu dan hidup seturut kehendak-Mu. Amin. Tuhan memberkati seluruh mempelai Kristus. Selamat mengikuti acara Revival at Home. Stay at home with Revival at Home. Tuhan Yesus memberkati. Mempelai Kristus yang terkasih, program Diakonia Lumbung Kasih masih dan tetap berjalan demi membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Salurkan kepedulian Anda melalui rekening BCA atas nama Gereja Betani Indonesia Salatiga di nomor rekening 013-1300-301 dengan kode lumbung. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Ibu Lani di nomor 0813-2514-6248. Nah, kemudian yang kedua adalah apabila pasien ini ada hipertensi, kencing manis atau diabetes dan lain-lainnya ya, penyakit kronis lainnya. Masih bisa nggak atau masih boleh nggak dilakukan vaksinasi? Sebenarnya itu melihat dari kondisi pasien tersebut. Apabila hipertensinya terkontrol atau gula darahnya atau kencing manisnya atau DM-nya terkontrol, kemudian penyakit lainnya terkontrol, itu masih bisa mendapatkan vaksinasi atau tergantung dari kondisinya. Tapi apabila pasien ini kondisinya sakit berat sehingga membutuhkan obat-obatan terlebih dahulu sehingga kondisinya kurang memungkinkan, itu memang lebih baik kita periksakan dulu ke dokter, terutama dokter spesialis mungkin penyakit dalam dan lain-lainnya, untuk mengkontrol dulu keadaan atau sakitnya saat itu, sehingga apabila kalau sudah terkontrol boleh vaksinasi seperti itu. Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita semua untuk sama-sama bersekutu, memuji menyembahkan nama Tuhan. Walaupun di saat-saat kita dalam kesusahan, di saat kita tidak berdaya, pasti Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Mari sebelumnya sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau bersatu bersama memuji menyembah-Mu Tuhan. Karena kami sadar hanya Engkaulah penolong kami, hanya Engkaulah kekuatan kami. Dan kami yakin beserta dengan-Mu kami rasa aman dan kami pasti akan ditolong. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku
topan datang menempa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya padamu Tuhan, selalu percaya padamu, oh Yesusku. Ya Tuhan, dalam lembah Kau besertaku, dalam badai Kau di sisiku. Oh Tuhan, aku percaya Kau selalu besertaku, selalu menggendongku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya padamu, Kau yang ku sembah, Kau yang ku puji, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus, terbaik dalam hidupku, yang termanis, hanya Kau Tuhan, oh Yesus. Hanya Kau Yesus, segalanya dalam hidupku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah,
mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Shalom Ibu Bapak yang kekasih Tuhan. Hari ini saya mendapatkan topik tentang bagaimana setiap suami istri itu dikehendaki oleh Tuhan untuk menjadi satu daging. Sebagaimana yang diungkapkan dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 24, sesaat setelah Tuhan menciptakan Hawa dan Hawa diberikan kepada Adam, firman Tuhan mencatat begini, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Saya ingin bacakan terjemahan yang sehari-hari. Itulah sebabnya seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, lalu keduanya menjadi satu. Jadi salah satu kehendak yang mutlak di dalam sebuah pernikahan adalah bagaimana setiap pria dan wanita yang sesudah menikah, maka kedua-duanya harus diproses untuk menjadi satu dengan cara sedemikian rupa. Ada campur tangan ilahi di dalamnya. Nah, saya ingin tunjukkan dulu betapa mengerikan jika kita gagal untuk menjadi satu sebagai suami istri. Seperti pengalaman pernikahan Simpson dengan Delila. Simpson dengan Delila sebuah pasangan pernikahan yang gagal untuk menjadi satu. Dikatakan dalam Hakim-Hakim 16, sesudah itu dibujuknya Simpson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinya, sehingga mulailah Simpson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Oleh karena Simpson gagal menjadi satu dengan Delila, dan oleh karena Delila gagal menjadi satu dengan Simpson, maka pernikahan Simpson hancur, pengurapan Simpson hancur, pelayanan Simpson juga hancur. Contoh kedua, orang yang gagal menjadi satu di dalam pernikahan itu adalah pada waktu Daud menikah dengan Mikal, anak dari Raja Saul. Mereka gagal menjadi satu di tengah-tengah pernikahan. Dikatakan dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 22 sampai 23. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu, engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Bagian akhir mengatakan Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Karena gagal menjadi satu, maka pernikahannya tidak diberkati. Salah satu petunjuk bahwa Tuhan memberkati diantaranya adalah diberkati dengan kesehatan, diberkati dengan shalom, diberkati dengan damai sejahtera, dan juga diberkati seorang anak yang dipercayakan dalam pernikahan kita. Dan pernikahan Daud dengan Mikal gagal untuk mendapatkan itu semuanya. Itu sebabnya sekali lagi nats yang terambil dari Kejadian 2 ayat 24, itulah sebabnya seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, lalu keduanya menjadi satu daging. Ini benar-benar harus diperjuangkan, ini harus diupayakan sedemikian rupa, tidak serta-merta. Makanya di dalam teks Ibraninya itu menggunakan kata echad basar, artinya mengandung sebuah upaya yang keras untuk kita bisa berupaya untuk menjadi satu. Dan kebenaran ini sebuah kebenaran mutlak. Sejak manusia berada di Taman Eden sampai masa perjanjian baru pun Tuhan Yesus tetap mengajarkan kebenaran ini. Dikatakan dalam Matius 19 ayat 5, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi kebenaran ini telah diajarkan dari Taman Eden, diajarkan di masa perjanjian baru, dan juga diajarkan di masa pelayanan para rasul, seperti diungkapkan dalam Efesus pasal 5 ayat 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Sekali lagi, dari awal
perenungan kita, percakapan kita hari ini, kita sedang membicarakan bahwa setiap kita memperoleh mandat dari surga untuk kita menjadi satu di tengah-tengah pernikahan kita. Karena saat kita berhasil menjadi satu, saat 2 atau 3 orang bersekutu dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan ada di sana. Keberhasilan kita menyatu dalam pernikahan akan membuat kita bisa mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Nah, pertanyaan yang menggelitik hari ini adalah, Pak, gimana caranya, bagaimana caranya, bagaimana prosesnya untuk menjadi satu daging? Yang pertama yang saya mau ajarkan adalah apa yang diungkapkan dalam kitab Ulangan pasal yang ke-24 ayat yang ke-5. Dikatakan begini, apabila baru saja seorang memanggil istri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara maju berperang atau dibebaskan sesuatu pekerjaan. 1 tahun lamanya ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi istri. Jadi salah satu cara untuk kita bisa memproses diri untuk menjadi satu, hal pertama yang diajarkan dalam kitab Ulangan pasal 24:5 adalah, pertama adalah format ulang bulan madu pernikahan kita. Saya sering menggunakan Ulangan 24:5 ini sebagai ayat untuk kita mempersiapkan bulan madu. Orang yang baru menikah, menurut firman Tuhan diajarkan agar supaya orang tersebut betul-betul dibebaskan dari segala pekerjaan perang di antaranya, dan dibebaskan dari perang tersebut kurang lebih 1 tahun. Karena tentara di waktu lampau kalau maju perang itu bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, sehingga seorang tentara yang baru menikah tidak dibolehkan maju ke dalam peperangan. Artinya apa? Bukan berarti setiap pria yang habis menikah tidak bekerja, bukan itu, bukan maksudnya, tapi tidak dipisahkan dari istrinya. Sesaat setelah menikah selama 12 bulan itu tidak boleh terpisah dari pasangannya. Selama ini kalau kita bicara bulan madu, rata-rata membicarakan bulan madu seminggu, 2 minggu ke Eropa, ke Australia, ke Bali, itu. Nah, yang dimaksudkan bulan madu di sini adalah ini 12 bulan untuk memadukan segala hal yang selama ini belum terpadu, belum sama dalam pernikahan. Hal-hal kecil. Contoh saja, seringkali suami atau istri setelah sekian tahun pernikahannya, di dalam hati, di dalam pikirannya terganjal untuk hal-hal yang sederhana. Misalnya, ada seorang pria kadang-kadang pada waktu dia memperlakukan pasta giginya, itu cara mencetnya sembarangan. Ada yang pencet dari atas yang hasilnya seperti ini. Ya, ada seorang wanita yang mungkin lebih halus, cara lebih rapi, cara memencet odol ya dari bawah. Dia pencet dari bawah, sementara yang satu mencet odol sembarangan, hasilnya seperti ini. Untuk urusan pencet odol saja itu belum sama, dan itu perlu disatukan, perlu disepakati gimana caranya. Ini hal sederhana yang harus diselesaikan di dalam 12 bulan pertama. Beberapa orang kadang-kadang waktu habis bepergian lepas sepatu. Yang satu sepatu kiri di sebelah sini, yang sepatu kanan ada di sebelah. Sementara yang satunya rajin, rapi, antara sepatu, antara sendal, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, ini sesuatu yang berbeda, kelihatannya tidak seberapa, tetapi ini hal-hal kecil yang harus dipadukan, diserasikan satu dengan lain, sebab ini akan menjadi ganjalan selama-lamanya. Contoh yang lain tentang manajemen, bagaimana kita mengatur keuangan. Ya, uang yang percayakan kepada Tuhan ini sebuah berkat. Tetapi pada waktu kita gagal memanage keuangan, menjadi satu di dalam pernikahan, ini sering terjadi sebuah konflik. Secara sederhana saya ingin gambarkan tentang manajemen keuangan apa yang diajarkan Tuhan kepada Yusuf di dalam pewahyuannya, Kejadian pasal 47 ayat 24. Mengenai hasilnya, harus kamu berikan 1/5 bagian kepada Firaun, 4 bagian lagi menjadi benih untuk ladangmu, menjadi makanan kamu, mereka yang ada di rumahmu dan anak-anakmu. Artinya begini, menurut wahyu Tuhan kepada Yusuf, sederhana saja, cara memanage keuangan adalah 20% itu mesti disimpan untuk mengantisipasi masa sulit. 20%-nya lagi itu benih. Kalau kita belajar firman Tuhan secara menyeluruh, benih yang diajarkan menurut firman diantaranya adalah bisa berupa persepuluhan, bisa berupa persembahan, bisa pemberian sukarela, bisa untuk dana misi dan seterusnya. Anggap saja kita sementara ini
Manajemen sederhana, 20% ditabung. Tabung ini bisa tabungan dalam bentuk cash, bisa bentuk tanah, bisa bentuk rumah, bisa bentuk emas, atau bentuk apa saja. Sekali lagi ya, 20% ditabung, 20% untuk benih, dan 60% ini untuk kebutuhan hidup. Kadang-kadang orang berkata, Pak, jangankan 60% untuk kebutuhan hidup, kadang-kadang 100% pun kurang. Nah, ini yang harus di-manage. Orang-orang yang 100% penghasilan tetap kurang, orang itu harus berupaya cari tambahan-tambahan. Ya, filosofi orang-orang tua zaman lampau itu bagus sekali. Kalau belum kuat untuk makan nasi, maka makannya bubur. Agar supaya operasional hidup kita berangkat dari 60%. Nah, pernikahan harus diawali dengan konsep yang sama, format yang sama tentang bagaimana mengelola keuangan. Mengelola hal-hal kecil, kebiasaan hidup sehari-hari, tentang odol, tentang sikat gigi, tentang sepatu, tentang sendal. Ini kalau sejak dari hari awal pernikahan tidak dipersoalkan, tidak disatukan, ini akan menjadi sebuah bom waktu. Beberapa orang yang setelah menikah 20 tahun, 25 tahun, mereka masih bertengkar kebiasaan yang sejak dulu dilakukan. Iya Pak, ini suami saya ini kalau lepas sendal itu seenaknya. Iya Pak, istri saya ini kalau lepas sepatu seenaknya. Harusnya ini dibereskan dalam 12 bulan pertama. Itu yang saya sebut bahwa kita untuk bisa menjadi satu, kita harus memformat ulang bulan madu kita. Diperbaiki apa yang selama ini harus diperbaiki. Tidak usah malu. Walaupun kita udah menikah 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun, tetapi hal-hal yang masih menjadi ganjalan dan sulit untuk disatukan, ini waktunya kita perbaiki. Tidak ada kata terlambat. Apa yang masih beda, kita koreksi, lalu ambil kesepakatan bersama-sama. Ya, saya dengan istri punya kebiasaan yang beda tentang bagaimana menyimpan barang. Saya biasanya kalau mengambil gunting kuku dari tempat ballpoint, maka selesai saya taruh di situ. Ya, istri saya kalau naruh gunting kuku ya sesempatnya. Karena keburu-buru mau masak, taruh di atas kulkas. Kalau habis motong kuku mau belajar, taruh di meja. Jadi setiap mau mencari kadang-kadang nanya, yang di mana gunting gitu. Karena itu setelah saya ingatkan tetap tidak bisa berubah, maka solusinya adalah saya membeli gunting kuku sebanyak-banyaknya. Di meja belajar kami ada gunting kuku, di atas kulkas ada gunting kuku. Jadi gunting kuku ada di mana-mana. Mungkin di rumah saya ada 11 gunting kuku. Artinya apa? Ini cari solusi supaya jangan sampai hal-hal kecil menyebabkan kita tidak menjadi satu di dalam segala hal dan segala pandangan. Yang kedua, untuk kita bisa menjadi satu daging, menjadi satu, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, selain kita masih format kembali tentang bulan madu kita, yang kedua adalah format ulang kemesraan pernikahan. Ya, suka atau tidak suka, yang salah satu yang mendorong seorang wanita, yang mendorong seorang pria itu untuk menikahi wanita atau pria pilihannya, itu adalah karena terkesan dengan perjumpaan awal di mana mereka bertemu. Itu yang saya mengkategorikannya sebagai sebuah kemesraan dalam pernikahan. Seperti yang dicatat dalam Kejadian 26 tentang pernikahan Ishak. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu, dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Ya, apa yang kita bisa pelajari dengan pernikahan Ishak? Dimanapun berada Ishak, dalam segala keadaan, pernikahannya dengan Ribka betul-betul dijaga sedemikian rupa. Ya, ini penting. Ini hal yang utama yang bagi wanita itu sangat diprioritaskan. Bagaimana menjaga kemesraan itu ada terus sejak dari pacaran dulu, 5 tahun pernikahan, 10 tahun pernikahan, sampai kakek nenek. Saya sangat diberkati dengan salah satu Pak D saya dulu. Kami sama-sama dari kampung lalu tinggal di Salatiga. Nah, kami budaya di desa itu kalau suami istri berjalan, itu suami di depan, istri ada di belakang. Tapi Pak desa ini setelah jadi Kristen, dia kemana-mana itu menggandeng istrinya.
Saya pikir ini yang langka, pemandangan ini yang langka. Itu salah satu bentuk sebuah kemesraan yang ditampilkan suami yang diberikan kepada istri, dan ini yang harus kita pelihara terus-menerus dalam hidup kita. Apa yang suamimu sukai, apa yang istrimu sukai, itu harus diberikan. Kenapa seseorang selingkuh? Kenapa seseorang wanita tertarik laki lain? Atau karena gini, karena pada waktu mereka mendapatkan sentuhan-sentuhan mengingatkan masa lalu. Oleh karena itu dalam pernikahan, sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa kita harus memformat ulang tentang kemesraan dalam pernikahan. Pernikahan kita harus selalu diisi dengan kemesraan. Bukan berarti kita bermesraan di depan umum, bukan. Kita ini orang timur, kita masih punya etika, kita masih punya unggah-ungguh. Kita beda dengan orang barat. Orang barat itu kadang-kadang mengekspresikan kemesraannya di depan umum, di pinggir jalan, di dalam bus, di dalam semua. Kita orang timur. Tapi maksud saya gini, sepakati cara apa yang pasangan kita sukai. Kalau pasangan kita menyukai gandeng tangan, lakukan itu. Kalau pasangan kita menyukai kemesraan itu adalah pada waktu duduk bersama, saat tidak ada siapa-siapa, tidak ada anak-anak, semua anak sedang sekolah atau semua anak mungkin sedang berada di ruang belajar masing-masing dan menghendaki duduk, lakukan itu, lakukan. Ya. Dulu ada jemaat kami di Denpasar, mereka cara memelihara kemesraan itu adalah setiap hari Sabtu, karena dua-duanya pengusaha, dua-duanya punya pekerjaan yang sibuk. Setiap hari Sabtu itu mereka khususkan sebagai hari berdua. Ya. Jadi pagi hari mereka jogging bersama-sama di lapangan renon. Siang hari mereka makan di luar, dan malam hari mereka juga tetap makan bersama. Jadi sepanjang hari itu, waktu itu adalah waktu untuk berdua, dan pernikahannya aman sampai hari ini. Ini yang saya maksudkan bahwa kita harus memformat ulang kemesraan pernikahan. Ya, saya memiliki sebuah buku, judulnya adalah Melestarikan Kemesraan dalam Pernikahan. Penulis buku ini sampai usia 78 tahun dia tetap memperlakukan istrinya dengan mesra. Dan dalam buku ini saya tulis bahwa saya membeli buku ini yang ke-12. Artinya apa? Setiap saya beli buku ini ada banyak orang tertarik, saya kasihkan dia. Dan saya sudah membeli buku ini pada waktu tahun 99, itu yang ke-12. Dan untung ini tidak hilang. Artinya apa? Bahwa seringkali pria dan wanita itu melupakan kemesraan dalam pernikahan. Tiap hari hanya rutinitas, pekerjaan yang berat, bisnis yang berat, tanggung jawab terhadap anak yang berat. Hubungannya sendiri itu tidak diperhatikan. Ya. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan agar supaya kita tetap bisa diproses Tuhan, mengalami perjumpaan untuk kita menjadi satu. Yang ketiga adalah format ulang struktur pernikahan. Struktur yang dikehendaki Tuhan terhadap istri adalah, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami. Struktur dalam pernikahan kita, Tuhan meminta supaya istri tunduk kepada suami. Bukan berarti suami boleh sewenang-wenang. Ya, istri harus tunduk. Kadang-kadang tidak mudah bagi seorang wanita yang dapat anugerah Tuhan memperoleh penghasilan yang lebih besar daripada seorang pria. Tetapi firman tetap mengajak kita untuk kita tunduk. Ya, saya ada gambar tentang seorang wanita yang mencengkiwing leher suaminya. Ya, ini gambaran bahwa wanita ini tidak tunduk, tetapi wanita itu nanduk suaminya. Ya, sebaliknya perintah kepada suami adalah, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Jadi struktur dalam pernikahan adalah wanita harus tunduk kepada suami, suami mengasihi istrinya. Ini mana yang lebih penting? Dua-duanya penting, mesti disusun sedemikian rupa, dievaluasi sedemikian rupa. Tidak ada seseorang yang awal pernikahannya tanpa masalah. Ada saja masalah di sana sini, tetapi mari kita sepakati bahwa kita harus format ulang
Kalau kita berasal dari keluarga yang mama kita dominan, sebagai seorang wanita itu tidak mudah. Karena kebiasaan itu sudah tertanam di alam bawah sadar kita. Tetapi ini perintah Tuhan kepada istri, diminta Tuhan agar supaya, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Ya, tunduk itu bukan berarti bahwa segala hal tinggal ngikut, bukan gitu. Ya, ini perlu sesi tersendiri untuk mengerti apa yang terkata. Tapi hari ini paling tidak kita belajar bahwa strukturnya harus diperbaiki. Suami juga mendapat perintah Tuhan supaya mengasihi. Gimana cara mengasihi? Ya, masing-masing telusuri bagaimana mengasihi istri. Ya, istri perlu mendapatkan rasa aman di tengah-tengah pernikahannya. Apakah dengan cara dibelai, apakah dengan cara dicium, apakah dengan jalan sama-sama? Ya, masing-masing itu dievaluasi. Ya, tidak ada pola yang satu pernikahan di copy paste untuk pernikahan yang berikutnya yang ada. Masing-masing Tuhan kasih anugerah. Nah, jika kita betul-betul bisa menjadi satu dan kita di dalamnya betul-betul diproses sedemikian rupa untuk menjadi satu daging, maka berkat ini akan kita alami. Salah satunya dalam Matius 18 ayat 20, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kalau suami istri bisa bersatu, setelah itu dikasih anugerah anak, kita bersatu, maka Tuhan akan selalu ada di tengah-tengah kita. Jika Tuhan ada di tengah-tengah kita sakit sembuh. Kita punya masalah, Tuhan kasih solusi. Kita menghadapi pencobaan, Tuhan membuka jalan untuk kita mengalami pencobaan. Dalam kitab Mazmur 133 dikatakan begini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam dengan rukun. Sebab apa? Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau kita menjadi satu, setelah menikah menjadi satu, dan anak juga menjadi satu, maka ke tengah-tengah keluarga yang berhasil menjadi satu seperti inilah Tuhan memerintahkan berkatnya. Artinya apa? Rumah tangga kita akan diberkati. Ya, kalau saya sedang membimbing beberapa orang yang kadang-kadang bisnisnya gagal, maka mau tidak mau saya evaluasi bagaimana mutu pernikahannya, bagaimana bobot pernikahannya. Kalau bobot pernikahannya itu amburadul, bobot pernikahannya kacau balau, maka berkat-berkatnya juga tidak diperintahkan ke tengah-tengah kita. Makanya harus dievaluasi. Nah, untuk bisa menjadi satu daging, kita memformat ulang bulan madu kita. Jangan sampai suami istri sulit menyatu gara-gara ada perbedaan-perbedaan kecil. Ya, perbedaan cara mencet odol. Ya, perbedaan cara menaruh sepatu, cara gantung baju kotor. Hal-hal remeh-temeh itu bisa mengganggu perasaan kita. Dan juga kita masih format ulang kemesraan dalam pernikahan. Di tengah-tengah tugas yang berat, tanggung jawab yang berat, jangan lupa, wanita yang kamu nikahi itu masih merindukan kemesraan yang dulu pernah kamu berikan pada waktu masa pacaran. Itu mesti dijaga. Pria yang kamu nikahi itu juga membutuhkan kelembutanmu sama dulu pada waktu kamu awal ketemu dengan dia. Ada sebuah kecenderungan seorang wanita yang dulunya lembut, tapi setelah menikah sekian lama itu nampak garang. Nah, sekarang mulai kita perbaiki. Kemesraan sangat penting dalam pernikahan kita. Dan yang ketiga adalah format ulang struktur pernikahan kita. Istri harus betul-betul tunduk. Suami, supaya engkau bisa ditunduki istri, engkau harus betul-betul jadi imam yang benar di mata Tuhan. Dan suami, jangan lupa, kita harus mengasihi istri. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur. Dari awal kitab Kejadian, sesaat setelah Adam merindukan seorang istri dan Tuhan memberikan Hawa, mandat yang Tuhan berikan adalah supaya kami menjadi satu. Tuhan Yesus mengingatkan di masa perjanjian baru supaya setiap laki-laki dan meninggalkan orang tuanya dan menjadi satu dengan istrinya dalam pernikahan. Para rasul juga mengingatkan, hamba-hamba Tuhan sampai detik ini juga menyadari bahwa ini harus diajarkan terus kebenaran ini, supaya pernikahan kami betul-betul menjadi satu. Itu sebab Tuhan tuntun kami Roh Kudus. Kadang-kadang kami telah gagal melalui masa-masa bulan madu 12 bulan pertama dulu, sehingga ada banyak-banyak hal kecil yang berbeda, dan itu seringkali menyulut perasaan hati kami dan menyulut pertengkaran-pertengkaran kecil.
yang menghalangi sebuah kesatuan. Kami juga memformat baru bagaimana kemesraan dalam pernikahan kami. Sebagaimana Tuhan menghendaki hubungan yang karib, dekat antara umat dengan Tuhan, demikian juga hubungan suami istri harus karib, harus dekat, harus mesra sepanjang usia pernikahannya. Demikian juga minta tuntunan Tuhan untuk kami bisa mengevaluasi struktur pernikahan kami. Ampuni kami sebagai wanita selama ini gagal tunduk kepada suami. Ampuni kami sebagai suami yang selama ini gagal untuk mengasihi istri. Tapi hari ini firman mengingatkan kami supaya kami mengalami perjumpaan ini. Sebab jika kami berhasil membangun kesatuan ini, kami memperoleh berkat di mana Tuhan selalu ada tengah-tengah kami, bahkan berkat itu akan diperintahkan masuk dalam rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus akan terus menolong kami, memberkati pernikahan kami, memberkati pernikahan anak cucu kami, dan memberkati semua hamba Tuhan dan pernikahannya ini. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Shalom. Semoga Mempelai Kristus diberkati melalui acara Revival at Home kali ini. Revival at Home bisa kita ikuti bersama setiap hari Rabu jam 7 malam. Jangan lewatkan juga beberapa acara yang kami yakin sangat memberkati kita. Antara lain, setiap hari Kamis kita akan bersatu hati, berdoa bersama-sama untuk segala keadaan yang sedang terjadi di negara kita secara live melalui aplikasi Zoom. Acara Nongki Kui, sebuah acara ngobrol asik buat kamu-kamu yang berjiwa muda, setiap hari Jumat jam 7 malam. Doa penjaga kota, di mana kita bersatu hati, bersyafaat bagi kota dan bangsa tercinta, setiap hari Sabtu jam 7 malam. Ruang doa dan konseling setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 malam. Mempelai Kristus bisa menghubungi atau mengirimkan pergumulan doa Mempelai Kristus ke WhatsApp 0817 057 1075 atau 0856 9722 2222. Akan ada hamba-hamba Tuhan yang siap menjadi konselor dan siap mendoakan setiap pergumulan Mempelai Kristus. Kuasanya tak terbatas. Sebuah acara yang berisi kesaksian-kesaksian serta firman yang akan menguatkan setiap kita setiap hari Senin jam 7 malam. Dan Ngobras, ngobrol suka-suka bareng Pak Hengki, setiap hari Selasa jam 7 malam. Mau ngobrol ringan tentang sesuatu yang lagi happening? Ya, di sini tempatnya. Seluruh acara tersebut bisa Mempelai Kristus akses melalui on air radio Betani FM, fanpage Facebook Betani FM di 107,7 MHz, streaming radio di link radiobetani.radio12345.com, serta YouTube Gereja Betani Salatiga. Kami mendoakan seluruh Mempelai Kristus dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Stay healthy and stay happy. God bless. Tuhan memberkati.